sejarah singkatnya Mbak Bella ini bisa menjadi seorang putri Indonesia? Karena kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Bayangkan dengan berkompetisi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, beliau bisa memenangkan menjadi putri Indonesia. Gimana Mbak Bella? Ya, jadi ceritanya dari awal saya udah terjun di dunia modeling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Smart Media Hakim. Ketemu lagi dengan saya Hakim di channel Smart Media Hakim. YouTuber semoga sehat dan baik selalu. Nah, teman-teman, ini kebetulan saya lagi kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Putri Indonesia 2019. Apa kabar Mbak Bella? Baik, alhamdulillah. Hai. Nah, keren sekali guys. Ini adalah tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah sosok wanita yang hebat. Kalau menurut saya adalah wanita yang hebat. Beliau sudah cantik luar biasa dan beliau bisa sukses menjadi Putri Indonesia 2019. Kalau boleh tahu nih Mbak Bella, ya, sejarahnya bagaimana? Sejarah singkatnya Mbak Bella ini bisa menjadi seorang putri Indonesia. Karena kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Bayangkan dengan berkompetisi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, beliau bisa memenangkan menjadi putri Indonesia. Gimana Mbak Bella? Ya, jadi ceritanya dari awal saya udah terjun di dunia modeling. Karena dulu sempat takut sama orang, untuk ketemu sama orang itu saya takut, terus kayak insecure ya kalau sekarang ya. Nah, di situ orang tua saya nggak diam aja, mereka bertindak untuk saya dimasukkan ke dunia modeling. Dari situ saya mengenal banyak orang, saya belajar, dan saya nggak mau stuck di model aja gitu. Setelah itu apa nih yang bisa saya lakukan untuk membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya? Akhirnya saya ya iseng-iseng mencoba Putri Indonesia. Karena kan sebenarnya kalau tahapannya Putri Indonesia itu dia harus ikut seperti duta wisata di kotanya masing-masing. Nah, sedangkan saya masih nggak ada basic ke Putri Indonesia, karena model sama pageant itu beda banget. Nah, bedanya kalau di pageant itu dia pakai public speaking. Kalau model kan cuman catwalk biasa, tapi kalau pageant dia public speaking, terus pariwisata, semuanya itu dinilai, dan yang pasti lebih jadi sorotan sama masyarakat. Tuh, akhirnya ikut Putri Indonesia tanpa basic apapun, cuman basic model aja. Saya belajar dari pagi sampai malam, sampai jam 12:30 malam. Saya belajar itu, terus ya benar, usaha nggak akan hianatin hasilnya. Dan alhamdulillah saya menang Putri Indonesia Jawa Timur 2019. Oke, luar biasa. Jadi kalau saya melihat bahwa Mbak Bella ini berawal sebenarnya adalah suatu keinginannya yang mungkin juga nggak disangka, akhirnya pengen bangkit. Salah satunya adalah pengen menunjukkan ke orang tua bahwa kita bisa. Ya, benar. Nah, ini saya berikan inspirasi kalau belajar dari kesuksesan seorang Mbak Bella ini, seorang yang luar biasa. Jadi siapapun itu akan bisa menjadi sukses asal kita ada kemauan. Nah, ibaratnya seperti ini, kita harus bermimpi. Tetapi kalau kalian bermimpi aja tanpa ada suatu usaha, tidak akan pernah ada hasil. Maka ketika kalian bermimpi, wujudkanlah mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Nah, salah satu bukti konsistensi bahwa Mbak Bella ini bisa menjadi seorang yang luar biasa. Berangkat dari modeling ya, terus kemudian catwalk juga pernah dilakukan. Nah, ini sangat menginspirasi bahwa semua itu pasti akan bisa. Mbak Bella juga dulunya siapa sangka bisa. Benar. Tapi ternyata bisa ya Mbak Bella ya, dan alhamdulillah orang tua juga support, sangat support dan
beliau alhamdulillah juga sudah bisa membanggakan orang tua. Iya benar, dan waktu itu saya kontestan paling kecil di Putri Indonesia, paling muda. Dalam artian paling kecil masih usianya iya, ya, luar biasa. Guys, ini beliau adalah sosok yang luar biasa karena dari beberapa kompeten atau rival-rival Putri Indonesia di 2019 beliau adalah termuda dan mereka adalah sosok yang luar biasa. Keren-keren Mbak Bella. Thank you. Dan kalau kalian tahu waktu itu umur saya masih 19 tahun. Dan masih nggak ngerti apa-apa, bener-bener langsung gercep lah. Istilahnya gercep ya, gerak cepat. Belajar pariwisata, belajar politik, segala macam, public speaking. Tapi ya itu benar, kita harus mau mimpinya kita setinggi apapun, kalau kita ada usaha, ada niat, pasti tercapai. Jadi kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Benar. Jadi menurut saya kembali lagi bahwa seseorang itu tetap bisa akan menjadi sukses. Nah, karena sebenarnya kesuksesan itu sudah ada di depan mata. Kalau misalnya gue pengen jadi Putri Indonesia misalnya, nah ini salah satu bagaimana supaya kita itu pengen menjadi sukses, salah satunya step-stepnya kan tadi udah diikutin. Mbak Bella harus belajar dari mulai politik, kemudian menjadi public speaking. Nah, so yang paling penting adalah public speaking. Jadi seperti saya ini bisa ngomong itu juga berawalnya juga dari nol. Saya harus belajar menjadi seorang public speaking. Saya kira Mbak Bella juga sama pada saat di saat interview, processing untuk menjadi Putri Indonesia. Saya kira juga public speaking itu very very important ya, sangat penting ya. Dan yang nggak kalah penting juga adalah attitude. Karena karena kalau kita jadi sorotan publik, kita harus benar-benar menjaga attitude kita. Jadi first impression kalian ketemu orang itu yang ketemu kalian tuh harusnya senang. Oh, anak ini kepribadian seperti ini. Jadi jangan pernah sia-siakan first impression sama orang. Oke, I see. Jadi saya sudah mendapatkan ilmu tambahan nih ya, kebetulan basically adalah di hospitality. Jadi menurut saya first impression itu emang sangat penting sekali, dan attitude itu adalah is number one. Karena seseorang pintar, seseorang hebat, seseorang itu luar biasa, without attitude, bad attitude itu sangat-sangat mengganggu ya. Benar. Dan itu juga pada saat menjadi Putri Indonesia, attitude itu menjadi bagian penilaian ya dari para juri. Dan nggak cuman ini ya, jadi 24 jam itu banyak juri bayangan juga. Kayak misalnya kita nggak tahu nih ternyata orang itu juri, nah dia ngamatin kita juga. Gimana kita cara duduk kita, cara berbicara kita, cara kita ngobrol sama temen, kayak gitu. Jadi juri itu dalam artian bukan juri yang misalnya secara formal ada di situ ya, tapi di belakang aktivitas everyday setiap hari kita itu ada semacam ya, kalau di bahasa di kepolisian mungkin ada intelijen atau ada intel yang benar. Dan itu menjadi bagian penilaian ya. Jadi saya garis bawahi bahwa ketika pemilihan Putri Indonesia itu sangat ketat sekali, termasuk natural. Artinya natural itu sesuatu yang tidak dibuat-buat, karena aktivitas sehari-hari misalnya di mesnya dalam proses semacam karantina ya, di karantina itu dinilai. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, apalagi bad attitude, itu bisa menggagalkan ya. Bahkan dari kamar karantina, kerapian kamar, terus itu juga dicek. Jadi waktu kita kelas, sebagian juri ada yang masuk ke kamar untuk ngelihat, oh anak ini seperti apa anak ini berantakan atau kayak gimana, itu benar-benar dinilai. Jadi sampai ke kamar ya, kalau misalnya berantakan, nah ini kembali lagi bahwa ya it's okay sih, karena penilaian itu menurut saya sangat penting, karena kembali lagi bahwa kebersihan, kerapian itu merupakan bagian daripada jiwa. Kalau dalam sisi psikologis emang itu adalah menjadi bagian, oh berarti kalau emang sukanya kalau berantakan, kamarnya kotor, ya emang dia karakternya kotor. Nah itu luar biasa. Jadi guys, ini sangat menarik sekali nih obrolan sama Mbak Bella, Putri Indonesia 2019 yang asli dari Jawa Timur. Bangga dong buat yang Jawa Timur. Nah, Oke guys, ini sangat menarik sekali.
Mbak Bella ini kebetulan sosok yang muda, bertalenta, smart, eksklusif, luar biasa. Nah, beliau ini punya IG ya? Iya. Ya, IG. Saya lihat followernya juga sudah banyak sekali. IG-nya Bella Sandra. Benar. Nah, buat kalian yang para fansternya Mbak Bella atau yang fans Putri Indonesia baik 2020, 2019 sampai 2021 ya, bahwa beliau ini adalah menurut saya adalah lebih senior. Nah, itu. Jangan lupa bantu follow IG-nya Mbak Bella. Thank you. Ya, oke. Nah, kemudian satu hal lagi, ini Mbak Bella ini sebentar lagi akan buat konten YouTube ya. Nah, Doakan. konten YouTube ini yang luar biasa. Jadi karena melihat saya juga belajar YouTube dan saya perkembangannya YouTube saya luar biasa. Beliau akhirnya tertarik pengen menjadi YouTuber ya. Iya, dan saya juga harus banyak belajar ke Mas Hakim ya. Oke, kita sama-sama belajar. Jadi sharing ilmu, insya Allah bermanfaat. Jadi karena beliau ini adalah sosok yang menurut saya adalah punya follower ya, punya fans. Nah, kenapa tidak dimanfaatin? Kita bangun komunikasi ya, sama fan ini dengan salah satu bentuk ada pada sosmed yang benar. kita bangun. Nah, ada dua lagi ya Mbak Bella sebelum kita close ya. Ini tadi kan terkait dengan perjalanan kesuksesan Mbak Bella nih. Kemudian setelah menjadi Putri Indonesia itu kalau boleh tahu aktivitas Mbak Bella seperti apa, ini mungkin akan bisa menginspirasi bagi kaula muda terutama wanita Indonesia yang luar biasa. Silakan Mbak Bella. Jadi kalau setelah pemilihan Putri Indonesia kita dapat tugas, kita harus dedikasi sama selempang yang kita bawa, karena untuk membawa nama selempang Jawa Timur itu sangat susah dan bebannya sangat banyak. Ya kita nggak bisa maksakan orang seneng sama kita ya. Tapi kita segimana mungkin kita harus bisa menyebarkan energi positif ke semua orang gitu. Dan kalau mengenai aktivitas sih ya seperti kayak diundang ke beberapa kota di Jawa Timur untuk menjadi guest star, untuk menjadi waktu itu saya ke Bondowoso jadi pembicara ini, apa itu namanya, pembicara kayak attitude. Dari mulai attitude berjalan, attitude duduk, attitude cara makan, itu sama ibu-ibu Bayangkarinya Bondowoso. Gitu. Kayak gitu sih seputar aktivitasnya Putri Indonesia. Jadi teman-teman khususnya para wanita muda Indonesia yang luar biasa, ini aktivitasnya luar biasa. Jadi beliau setelah memegang, artinya memegang selempang ya, itu adalah tidak gampang. Benar. Jadi prosesnya hingga sampai selempang itu disematkan pada saat acara itu sesuatu yang luar biasa. Iya, karena gini, selempang Jawa Timur berarti kan kita yang membawa nama Jawa Timur. Kalau misalnya kita jelek sama orang, kita bisa dilihat dari selempangnya, oh ini Putri Indonesia Jawa Timur, oh berarti orang Jawa Timur seperti ini gitu. Jadi itulah kita harus membagikan hal positif ke setiap orang. Oke. Jadi selempang ini memang menjadi amanah duta Putri Indonesia, di mana ya harus membawa perubahan ya, keliling, terus kemudian menjadi narasumber. Nah, alhamdulillah fungsinya dari bagian dari public speaking itu tadi ya, karena sebenarnya semua itu bisa. Mbak Bella saatnya emang dulu mungkin model ya, tapi dari sisi ngomong mungkin masih belum ya. Tapi kalau kita belajar every time, every day, kalau kita belajar pasti kita akan bisa. Sama halnya ya Mbak Bella ya, saya dulu bukan I'm not basically hotel, but saya bisa menjadi seorang hospitality dan saya bisa kerja di hotel. Sama, jadi di hotel itu ada yang diterapkan adalah etika attitude yang harus dipertahankan. Jadi selempang ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi Mbak Bella ya. Mengabdinya 1 tahun, menjabat selamanya. Menjabatnya selamanya, artinya menjabat selamanya walaupun sudah tidak menjadi Putri Indonesia kan tetap juga. Tapi titel itu sudah masuk kan. Jadi tetap masih menjaga kan. Masih jadi dari harus etika, menjaga. attitude, bukan pada saat 2019 sampai udah lewat. 2020 lewat enggak ya. Terus
ada istilahnya bahasa pensiun dong. Kalau sudah Nggak mendapatkan itu berarti menjadi tuntutan bahwa gue adalah sebagai putri Indonesia yang harus mewakili Jawa Timur untuk berjuang, khususnya Jawa Timur harus diangkat potensinya. Bener. Ya, okay. Apalagi kalau Putri Indonesia pasti fokusnya ke pariwisata. Oke guys, ini tadi ngobrolnya kita sudah lama banget, seru banget, apalagi suasananya di pinggir pantai, nuansanya yang luar biasa. Tempatnya ini di Tanjung Kodok Beach Resort Lamongan. Dan yang terakhir nih Mbak Bella, nah ini yang perlu buat teman-teman ketahui, Mbak Bella ini punya usaha yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan singkat ya Mbak Bella? Ya, kalau usaha saya alhamdulillah ada 2 usaha. Yang pertama event organizer, di mana event organizer membantu anak-anak kecil, anak-anak remaja yang belum punya potensi apa-apa bisa ikut ke acara saya, acara model nggak jauh-jauh dari basic saya. Model, ada nyanyi juga, ada foto, dan itu sekarang kan gini, kalau anak kecil begitu ikut lomba pertama terus dia kalah pasti dia sedih. Iya. Nah, kalau di event organizer saya begitu dia ikut meskipun dia kalah dia tetap dapat piala. Dan untuk sesi kompetisi dia bisa ikut ada kategori namanya mahir. Jadi berapapun pesertanya hanya diambil 6. Tapi kalau untuk pemula itu seberapapun banyak peserta itu semua dapat piala. Itu sih singkatnya. Namanya Label Poster Promotion. Label Poster Promotion-nya. Oke guys, jangan lupa namanya Label Poster Promotion. Ada di IG juga ya? Ada. Ada di IG atau ada IG-nya sendiri? Label Poster. Label Poster ya, ada sendiri ya. Cuman kalau buat teman-teman masih bingung juga bisa langsung DM di iya, boleh banget namanya? Di IG saya. Ya, IG-nya Mbak Bella. Iya, benar. Bella Sandra. Dan juga kalau kalian ada yang suka shisha, yang belum tahu shisha ya, seperti rokok Arab yang tinggi, bisa langsung datang ke Cafe Brown Sugar di Gresik, Jalan Fatimah binti Maimun. Nanti ketemu langsung sama saya, sama suami saya dan rekan-rekan kita. Nanti kalian nggak bakal kecewa lah sama rasanya. Wis, oke, mantap. Nah, terima kasih teman-teman sudah setia menonton video saya. Nah, tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa follow dulu IG-nya Mbak Bella. Namanya apa Mbak Bella? @BellaSandra. @BellaSandra. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Smart Media Hakim @SmartMediaHakim. Nah, nanti sebentar lagi kita juga akan ada podcast selanjutnya ya. Bener. Nanti kita akan podcast bareng lagi. Bagaimana kesuksesan beliau, nanti kita akan podcast di tempatnya Mbak Bella. Sip, ya. Kita tunggu ya. Jangan lupa kabar-kabaran ntar. Baik, sekali lagi terima kasih buat para subscriber saya. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.